Aktivitas Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menuai sorotan karena menghadirkan tokoh lintas agama, pengamat militer, hingga aktivis pro-Israel dalam peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah. Meski Panji sedang berperkara, tapi sejumlah tokoh hadir terang-terangan pemirsa menyanjung dan membela Panji Gumilang. Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang kembali menuai sorotan usai menggelar peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah. Acara dengan tema toleransi dan perdamaian untuk persatuan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya ini menghadirkan sejumlah tokoh. Mulai dari para tokoh lintas agama, pengamat militer, pengusaha, hingga aktivis pro-Israel. Pengamat militer Koni Rahakudini Bakri memuji galangan kapal di Al Zaitun. Kita memasuki era baru, era sok pintar, sok paling tahu, dan sok paling benar di tengah-tengah abad smartphone yang berada di tangan 6,48 miliar penduduk dunia dengan pertumbuhan penjualan 5% per tahun dan urutan aktif smartphone user pertama Cina, kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia, kelima Rusia, dan keenam Jepang. Pertanyaannya, mengapa Cina, India, Amerika, Jepang menjadi semakin maju, kreatif, inovatif, dan bijaksana dalam penggunaan smartphone, sementara silakan nilai sendiri kemunduran tata pikir, tata adab, dan kebijaksanaan kita melalui smartphone di tangan kita. Apa yang saya ketemukan di dalam kunjungan saya bersama Syekh Panji Gumilang kemarin di galangan kapal Al Zaitun, menurut saya adalah membuktikan bahwa masih bersembunyi semua semangat leluhur kita dalam aliran-aliran yang sewaktu-waktu muncul sebagai gerakan-gerakan sosial yang berskala kecil tetapi dapat menjadi masif kalau kemudian diikuti oleh yang lainnya. Saya bersama tim dari Jakarta dan dari Pekalongan yang hadir kemarin di galangan kapal atas perintah dan restu Kepala Staf Angkatan Laut dan Panglima TNI. Demikian berbesar hati melihat kembali adanya neoplatonik dari masyarakat Islam kembali lahir di bumi Indonesia, di debur ombak pantai Indramayu, di tengah rindang kebun sayur dan peternakan damai Al Zaitun. Toda Raba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disilakan. Bahkan pengusaha Pablo Benua lantang membela Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang. Saya mau tekankan bahwa memang benar saya bela Syekh Panji Gumilang dan saya bela Al Zaitun. Dengan adanya hari ini, ya, kita bisa tunjukkan kepada orang-orang di luaran sana, kita bukan berbeda, tetapi mereka yang tidak mau menerima perbedaan kita. Karena mereka tidak mau menerima perbedaan kita, saatnya kita tunjukkan bahwa kita bisa. Karena saya punya keyakinan begini, kalau hari ini akibat daripada viralnya akhirnya Al Zaitun harus berakhir, maka ini adalah kemunduran dari demokrasi di Indonesia. Dan besok-besok jangan pernah ada lagi orang-orang yang berbicara tentang toleransi, karena muak saya dengarnya. Sementara itu, aktivis pro-Israel Monique Richkers juga diberikan kesempatan oleh Al Zaitun untuk bicara di hadapan 15.000 tamu dan santri. Dunia akan melihat, Indonesia akan melihat apa visi dari Syekh Panji Gumilang, visi tentang edukasi, mengubah pola pikir sejak dini yang dilakukan Al Zaitun itu betul-betul nyata dan berbuah. Perkara dugaan penistaan agama Panji Gumilang hingga kini masih berkutat pada proses penyidikan. Panji Gumilang pun dengan leluasa berinteraksi dan tetap menjadi magnet para tokoh datang menemuinya. Kenapa banyak orang di luar pesantren Al Zaitun berani blak-blakan membela sosok kontroversi Panji Gumilang? Tim TV One mengabarkan.